Anak desa ini membawa direktur ke sungai tersembunyi. Setelah itu rahasia keluarganya terkuak. Seorang direktur itu bernama Pak Surya. Ia datang ke desa untuk survei pembangunan pabrik. Namun seorang anak desa bernama Bima membawanya ke sungai tersembunyi. Di sanalah terkuak bahwa sungai itu adalah warisan leluhur keluarga mereka, dan Bima ternyata masih memiliki hubungan darah dengan Surya. Menyadari jati dirinya, Surya membatalkan rencana pembangunan dan memilih melindungi sungai serta desa sebagai warisan keluarganya. Tidak seperti pejabat yang serakah di negeri dongeng, yang selalu ingin memperkaya diri dengan cara menindas rakyatnya. Sebelum masuk pada awal cerita, pastikan tekan tombol subscribe ya, agar selalu hadir di channel 2 cerita ini. Langit desa itu masih diliputi kabut tipis saat suara mesin mobil mewah terdengar mengganggu kesejukan pagi. Seekor burung jalak yang sejak tadi bertengger di dahan mangga beterbangan kaget, meninggalkan dedaunan yang bergoyang ringan. Jalan tanah yang biasanya hanya dilalui pedati atau sepeda tua kini bergemuruh oleh ban kendaraan hitam berkilau, yang tampak begitu asing di tengah lanskap sawah hijau membentang. Mobil itu berhenti di depan balai desa. Dari dalam, keluarlah seorang pria parubaya dengan jas abu-abu yang masih berbau kota, sepatu hitam yang jelas-jelas tak cocok untuk tanah becek, dan wajah tegas penuh perhitungan. Dialah Surya Adiwangsa, direktur sebuah perusahaan besar yang namanya tersohor hingga kota-kota industri. Ia datang bukan sekadar singgah, tapi membawa misi, survei pembangunan pabrik baru di desa yang sunyi ini. Kabar kedatangannya sudah menyebar jauh hari. Para warga desa, yang sebagian besar adalah petani dan pengrajin bambu, menyambut dengan raut wajah campuran antara penasaran dan cemas. Mereka berkerumun di sekitar balai desa, tak ada sorak-sorai, hanya tatapan penuh tanda tanya. Seorang ibu memeluk erat anak kecilnya, seorang bapak menatap tajam tanpa suara, dan sekelompok pemuda berbisik-bisik, khawatir tentang apa yang akan terjadi pada tanah kelahiran mereka. Kepala desa, Pak Wiryo, melangkah maju. Tubuhnya kurus namun tegap. Wajahnya digurat pengalaman panjang menjaga warganya. Ia menyalami Pak Surya dengan ragu, lalu berkata dengan nada datar, "Selamat datang di desa kami, Pak Direktur. Kami dengar Bapak ingin melihat-lihat tanah di sini." Pak Surya tersenyum tipis, senyum seorang pebisnis yang terbiasa menyembunyikan niat di balik keramahan. "Betul, Pak. Desa ini memiliki potensi besar. Airnya melimpah, tanahnya subur, akses ke kota pun tak jauh. Saya yakin pembangunan pabrik akan membawa kemajuan bagi semua." Kata kemajuan bergema aneh di telinga warga. Bagi mereka, kemajuan bukanlah gedung tinggi atau mesin berasap, melainkan sawah yang tetap menghijau, sungai yang tetap jernih, dan panen yang bisa mereka nikmati bersama. Seorang lelaki tua dari kerumunan berbisik lirih, "Kalau sungai itu tercemar, apa yang tersisa untuk kita?" Bisikan itu cepat menular menjadi gumaman-gumaman resah. Namun, Pak Surya tidak sepenuhnya tuli. Ia menyadari udara desa yang hangat ini menyimpan ketegangan yang dingin. Meski ia berbicara dengan penuh keyakinan, hatinya terasa berat. Ia tahu, kehadirannya di sini bagaikan tamu tak diundang yang membawa kabar besar. "Tenanglah," lanjutnya, mencoba menenangkan. "Saya tidak datang untuk merusak. Saya datang untuk membangun." Tapi justru kata-kata itu membuat beberapa warga saling berpandangan. Ada yang menggertakkan gigi, ada pula yang menunduk. Seolah semua sadar, membangun bagi orang kota bisa berarti meruntuhkan bagi mereka yang hidup sederhana. Pak Wiryo menatap langsung ke mata Pak Surya. "Air sungai adalah nadi desa ini, Pak. Kami tidak bisa hidup tanpa dia. Jika pabrik Bapak merusaknya," ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi semua yang hadir paham maknanya. Keheningan panjang tercipta. Hanya terdengar suara ayam berkokok terlambat dan desir angin yang melewati pepohonan bambu. Dalam keheningan itu, Pak Surya sempat merasa kecil. Di balik jas mahal dan jabatan besar, ia hanyalah seorang asing yang menginjak tanah penuh kenangan bagi orang lain. Namun, sebelum suasana semakin kaku, dari kejauhan terdengar langkah kaki kecil berlari di jalan setapak. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun muncul, dengan baju lusuh namun wajah penuh semangat.
Ia menyelinap di antara kerumunan, menatap lekat ke arah Pak Surya dengan mata berbinar aneh. Bukan tatapan curiga, bukan pula takut. Tatapan itu seperti menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Pak Surya, yang biasanya tak memperhatikan anak-anak, entah mengapa kali ini merasa terpaku. Ada daya tarik yang membuatnya menundukkan tubuh sedikit, seakan ingin menyamakan tinggi pandangan. Anak itu tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara jernih, "Pak, kalau mau tahu kebenaran desa ini, jangan hanya duduk di balai. Ikuti saya. Ada sesuatu yang harus Bapak lihat." Suara anak itu bagaikan membuka pintu baru di dalam hati Pak Surya. Pintu yang akan membawanya pada perjalanan yang sama sekali tak pernah ia duga. Dan dari sinilah cerita berlanjut. Ketika pertemuan tak terduga itu menjadi awal dari segalanya. Anak laki-laki itu berdiri di hadapan Pak Surya, dengan tubuh kecil yang tampak kontras dibanding sosok direktur berjas mahal. Wajahnya bulat, kulitnya legam karena matahari, tapi mata itu menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada keberanian di dalam sorotnya, seakan-akan ia tahu lebih banyak daripada yang semestinya diketahui seorang bocah seusianya. Namanya Bima. Orang-orang desa mengenalnya sebagai anak yatim dari keluarga sederhana. Ayahnya meninggal saat ia masih bayi. Ibunya bekerja keras sebagai penenun tikar untuk menyambung hidup. Walau hidup dalam kekurangan, Bima tidak pernah terlihat murung. Justru sebaliknya, ia selalu berlari, berteriak, bermain, seolah dunia tak pernah bisa menekuk semangatnya. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Bima tidak berlari-lari tanpa arah seperti biasanya. Ia berdiri dengan tenang, menatap Pak Surya seakan sudah menunggu momen ini. Orang-orang dewasa di sekeliling mereka saling berbisik, heran melihat keberanian bocah itu yang berani bicara langsung kepada seorang tamu penting. "Bima, jangan sembarangan," tegur salah satu pemuda, menarik lengannya. Tapi Bima menepis pelan, tetap teguh menatap Pak Surya. "Pak, ikut saya," ucapnya lagi. Suaranya jernih, tak goyah sedikit pun. "Kalau Bapak hanya duduk di sini, Bapak tidak akan mengerti kenapa kami takut sungai ini hilang. Ada yang harus Bapak lihat sendiri." Pak Surya sedikit tertegun. Dalam dunia bisnisnya, ia terbiasa ditemui pejabat, konsultan, bahkan akademisi. Mereka bicara dengan data, grafik, dan laporan. Tapi belum pernah ada seorang anak kecil menantangnya dengan kalimat sesederhana itu. Dan entah kenapa, kalimat itu terasa lebih berat daripada dokumen tebal apapun. Pak Wiryo, sang kepala desa, memandang cemas. Ia hendak menyela, tapi ada sesuatu dalam tatapan Bima yang membuatnya menahan diri. Seakan anak itu membawa misi yang bahkan orang dewasa pun tak sanggup jalani. Pak Surya berdeham kecil. "Kau ingin aku ikut denganmu? Kemana?" tanyanya, setengah ragu, setengah penasaran. Bima tersenyum samar. "Ke sungai. Tapi bukan sungai yang biasa Bapak lihat. Sungai ini tersembunyi. Dan di sana, Bapak akan tahu kenapa desa ini berbeda." Suasana hening lagi. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa warga menggeleng. Ada yang bahkan mencoba melarang. "Jangan ajak orang kota itu ke sana, Bima," bisik seorang nenek tua, suaranya gemetar. "Itu bukan untuk sembarang orang." Tapi Bima bergeming. Ia hanya menunduk sebentar, lalu menatap lagi Pak Surya dengan sorot penuh keyakinan. "Percayalah, Pak, kalau Bapak benar-benar ingin membangun, Bapak harus tahu apa yang kami jaga. Kalau tidak, Bapak hanya akan menghancurkan." Kata menghancurkan itu menusuk telinga Pak Surya. Ia terbiasa dengan kritik, tapi kali ini terasa lain. Seorang bocah berani mengucapkannya tepat di depan wajahnya, tanpa rasa takut. Pak Surya menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang berbisik, apa salahnya mengikuti anak ini? Ia tidak tahu kenapa, tapi ada daya tarik aneh dari Bima. Seperti benang halus yang menariknya masuk ke dalam misteri desa. Akhirnya ia tersenyum tipis, lebih tulus daripada sebelumnya. "Baiklah, Bima, tunjukkan padaku." Bima mengangguk, matanya berbinar lega. Tanpa banyak bicara lagi,
Ia berbalik dan mulai berjalan ke arah jalan setapak yang menembus hutan kecil di sisi desa. Langkahnya ringan, tapi tegas, seakan ia sudah tahu persis jalannya. Pak Surya, dengan sepatu mengilap yang segera ternodai tanah liat, melangkah mengikuti. Warga desa hanya bisa terdiam, menatap punggung keduanya. Ada yang berbisik penuh cemas, ada pula yang saling bertukar pandang dengan ekspresi bingung. Direktur itu berani juga ikut anak kecil, gumam seorang lelaki tua sambil menggeleng. Bukan dia yang berani, sahut yang lain dengan suara lirih. Tapi anak itu membawa sesuatu. Dan begitulah, langkah kaki mereka semakin jauh meninggalkan balai desa. Angin hutan mulai terasa, aroma tanah basah menyusup ke udara. Pak Surya tak tahu apa yang menunggunya di balik pepohonan itu, tapi hatinya kini berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia hanya tahu satu hal, pertemuan tak terduga dengan anak desa ini baru saja membuka pintu menuju perjalanan yang tak akan bisa ia hentikan. Langkah kaki Bima kecil terdengar ringan di jalan setapak yang mulai diteduhi pepohonan. Sementara itu, Pak Surya berjalan di belakangnya dengan sedikit kikuk. Sepatunya yang mengilap tadi kini sudah ternoda lumpur, tapi anehnya ia tidak merasa terganggu. Ada sesuatu dalam perjalanan ini yang membuatnya lupa akan hal-hal sepele. Sesekali Bima menoleh, memastikan bahwa pria kota itu masih mengikutinya. Senyum tipis tersungging di bibirnya, seolah ia tahu persis kemana kaki mereka akan berlabuh. Namun, tatapan matanya tetap serius, seolah sedang membawa misi besar yang tidak boleh gagal. Pak Surya akhirnya membuka suara. "Bima, apa sebenarnya yang ingin kau tunjukkan padaku? Aku datang ke desa ini untuk melihat lahan. Kalau kau hanya membawaku jalan-jalan, waktu kita bisa habis sia-sia." Bima tidak berhenti melangkah. Ia hanya menoleh sebentar, lalu menjawab dengan suara pelan namun mantap, "Pak, sungai yang Bapak lihat di dekat desa itu hanya sebagian kecil. Itu bukan sungai yang sebenarnya kami jaga. Ada sungai lain, tersembunyi di balik hutan. Itulah yang membuat desa ini hidup. Tanpa sungai itu, semua akan mati." Pak Surya mengernyit. "Sungai tersembunyi? Tidak ada di peta yang kubawa." Bima menatapnya lama. Justru karena itu ia selamat. Kalau sudah ada di peta orang kota, mungkin sejak dulu sudah dihancurkan. Jawaban itu membuat langkah Pak Surya goyah sejenak. Kata-kata seorang anak desa, tapi terdengar seperti sindiran tajam yang tak bisa dibantah. Ia menarik napas dalam, mencoba meredam perasaan yang tiba-tiba muncul. Rasa bersalah yang entah datang dari mana. Mereka terus berjalan. Jalan setapak makin sempit, dahan pohon merunduk rendah, memaksa Pak Surya menunduk agar tidak tergores. Udara semakin lembab, suara serangga semakin jelas, dan aroma hutan basah membuatnya merasa benar-benar berada di dunia yang asing. "Kenapa kau ingin aku melihat sungai itu?" tanya Pak Surya lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. Bima berhenti sejenak, menoleh ke arah pria berjas itu. Matanya berkilat penuh keyakinan. "Karena sungai itu bukan sekadar air, Pak. Di sanalah rahasia keluarga kami disimpan. Rahasia yang akan menjawab kenapa desa ini melawan pembangunan. Kalau Bapak tidak melihat sendiri, Bapak tidak akan pernah mengerti." Pak Surya terdiam. Rahasia keluarga? Kata itu berputar di kepalanya. Apa yang bisa diketahui seorang bocah tentang rahasia keluarga? Apa hubungannya dengan dirinya? Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bima sudah kembali melangkah, lebih cepat kali ini. "Ayo, Pak, jangan ragu. Kalau Bapak benar-benar berani membangun, Bapak juga harus berani melihat apa yang orang lain sembunyikan." Ucapan itu, yang terdengar seperti tantangan, membuat Pak Surya merasa tertarik sekaligus gelisah. Ada sesuatu di balik sikap polos Bima yang terasa tidak biasa. Seolah anak itu tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Langkah kaki mereka makin dalam menembus hutan. Dari kejauhan, samar-samar mulai terdengar gemericik air. Suara itu jernih, alami, menenangkan. Tapi bagi Pak Surya, suara itu terasa seperti panggilan,
Sebuah undangan menuju sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ia melirik Bima yang kini tampak semakin bersemangat. Anak itu berlari kecil, sesekali menepuk batang pohon seakan memberi salam pada hutan yang sudah ia kenal sejak lahir. "Pak," ujar Bima tiba-tiba sambil menoleh dengan senyum lebar. "Sebentar lagi kita sampai. Sungai ini tidak hanya indah. Ia menyimpan cerita. Cerita tentang siapa kami, dan mungkin juga tentang siapa Bapak sebenarnya." Pak Surya terhenti sejenak. Dadanya terasa dihantam sesuatu yang tak kasat mata. Kata-kata Bima itu menggema, aneh, tapi sulit diabaikan. "Siapa aku sebenarnya?" gumamnya dalam hati. Dan tanpa ia sadari, kakinya terus melangkah, mengikuti anak desa itu menuju suara air yang kian jelas. Perjalanan yang dia kira hanya ajakan aneh seorang bocah, ternyata akan menjadi awal dari pengungkapan masa lalu yang selama ini ia lupakan. Langkah kaki mereka semakin dalam menembus hutan. Awalnya hanya jalan setapak dengan tanah merah yang lembut, tapi semakin jauh, jalur itu kian menyempit, nyaris tertutup semak dan akar pepohonan. Pak Surya, yang sepanjang hidupnya lebih sering berjalan di lantai marmer gedung perkantoran, mulai merasa berat. Nafasnya sedikit memburu, jas mahalnya lengket oleh keringat, dan sepatu kulitnya penuh tanah basah. Sementara Bima tampak sama sekali tidak terganggu. Anak itu bergerak lincah, seolah hutan adalah halaman rumahnya sendiri. Ia sesekali menyingkap ranting agar Pak Surya tidak tergores, atau menoleh ke belakang memastikan pria kota itu masih mengikutinya. Ada semacam ketulusan dalam sikapnya. Meski ia baru mengenal Surya beberapa saat, ia memperlakukan pria itu seakan bagian dari perjalanan yang penting. Suara hutan semakin nyata. Burung-burung bersahutan di atas, serangga berdengung tanpa henti, dan dari kejauhan terdengar desir aliran air yang semakin jelas. Setiap kali suara itu muncul, hati Pak Surya berdetak lebih cepat. Ada sesuatu dalam irama gemericik itu yang terasa memanggil, seolah mengundang untuk segera ditemukan. "Bima," panggil Surya, mencoba mengatur napas. "Jauh lagikah kita harus berjalan?" Bima menoleh, tersenyum lebar. "Tidak jauh, Pak. Kalau Bapak kuat, sebentar lagi kita sampai." Jawaban itu terdengar ringan, tapi entah kenapa menimbulkan rasa penasaran mendalam. Surya memperhatikan langkah Bima yang tegap meski tubuhnya kecil. Anak itu berjalan dengan arah yang pasti, tanpa keraguan, seakan ia sedang mengikuti jejak yang hanya bisa dilihat oleh dirinya sendiri. Ketika mereka melewati batang pohon besar yang berlumut, Bima berhenti sejenak. Ia menempelkan telinganya ke batang kayu, mendengarkan sesuatu. Pak Surya mengernyit, heran melihat tingkah itu. "Kau sedang apa?" tanyanya. Bima tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada misterius. "Hutan ini hidup, Pak. Kalau kita berjalan di dalamnya, kita harus mendengar. Pohon, angin, bahkan tanah, mereka bicara. Kalau kita tidak mendengar, kita bisa tersesat." Pak Surya terdiam. Baginya, hutan hanyalah sekumpulan pohon, tanah, dan hewan. Tapi di mata bocah ini, hutan adalah sesuatu yang lebih, sebuah rumah, bahkan sahabat. Kalimat Bima membuatnya merasa asing, sekaligus takjub. Perjalanan berlanjut. Jalan menurun dengan tanah licin membuat Surya harus berhati-hati. Sesekali Bima mengulurkan tangan kecilnya, membantu menyeimbangkan langkah sang direktur. Sentuhan itu ringan, tapi entah kenapa memberi kekuatan. Matahari perlahan menembus celah pepohonan, menebarkan cahaya keemasan yang berkilau di antara daun-daun basah. Udara makin sejuk, berbeda jauh dengan panas terik di desa tadi. Suasana itu membuat Surya merasa seolah ia melangkah ke dunia lain, dunia yang tidak pernah tercatat di dokumen perusahaan manapun. Di tengah perjalanan, Bima tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke Surya dengan wajah serius. "Pak, apa Bapak pernah merasa seperti sedang dicari oleh sesuatu?" Pertanyaan itu aneh, mendadak, membuat Surya terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Namun, dalam hatinya, ia memang merasakan sesuatu, seakan suara sungai di kejauhan benar-benar memanggil namanya, menuntunnya semakin dekat.
Aku tidak mengerti maksudmu, jawab Surya akhirnya, meski suaranya terdengar ragu. Bima mengangguk pelan. Tidak apa-apa, nanti Bapak akan mengerti sendiri. Mereka kembali berjalan. Semakin jauh mereka masuk, semakin jelas suara air bergemuruh. Kini, bukan hanya gemericik, melainkan riak deras yang bergema di antara tebing. Aroma air segar memenuhi udara, menembus rasa lelah. Pak Surya merasakan dadanya berdebar lebih kencang. Entah karena perjalanan panjang atau karena firasat yang tumbuh semakin kuat, ia tidak bisa memastikan. Akhirnya, setelah melewati semak rimbun terakhir, Bima berhenti dan mengangkat tangannya, seolah meminta Surya untuk bersiap. Wajah bocah itu kini serius. Matanya berbinar penuh antusiasme. "Pak," katanya dengan suara bergetar namun tegas, "sebentar lagi kita akan melihat sungai yang tidak ada di peta. Sungai yang menjadi rahasia desa ini. Jangan kaget, karena sungai ini berbeda dari apapun yang pernah Bapak lihat." Pak Surya menghela napas panjang. Ia melangkah maju, mengikuti Bima menyingkap dahan yang menutupi jalan. Suara air kini begitu jelas, bergemuruh seakan menyambut kedatangan mereka. Dan di balik semak terakhir itu, rahasia yang selama ini disembunyikan desa mulai terbuka di hadapan mata. Ketika Bima menyingkap semak terakhir, pandangan Pak Surya terhenti. Nafasnya tercekat, seolah seluruh udara di dadanya tertahan. Di hadapannya terbentang sebuah sungai yang berbeda dari semua sungai yang pernah ia lihat. Airnya begitu jernih, berkilau memantulkan cahaya matahari yang menembus celah pepohonan. Dari dasar sungai, bebatuan hijau lumut bercahaya lembut, seperti lentera alam yang membuat air terlihat berpendar. Riak air berjatuhan dari tebing kecil, membentuk air terjun setinggi 3 meter yang suaranya berpadu dengan nyanyian burung, menciptakan harmoni alam yang nyaris magis. Sungai itu tidak lebar, tapi memiliki daya tarik luar biasa. Setiap tetes air seakan membawa kehidupan. Rumput hijau tumbuh lebat di sekitarnya, bunga liar bermekaran dengan warna-warna cerah, dan kupu-kupu berterbangan di udara yang terasa lebih sejuk dan bersih. Pak Surya melangkah maju tanpa sadar. Sepatunya yang kotor kini terendam air dangkal, tapi ia tidak peduli. Pandangannya terpaku pada sungai itu, matanya memantulkan kekaguman yang sulit disembunyikan. "Ini," suaranya hampir berbisik, "ini bukan sungai biasa." Bima tersenyum, seakan lega karena akhirnya rahasia yang selama ini ia simpan bisa disaksikan oleh orang lain. "Benar, Pak. Sungai ini tidak ada di peta. Sejak dulu, orang desa menjaga agar ia tetap tersembunyi. Hanya keluarga-keluarga tertentu yang tahu jalannya. Kami percaya, sungai ini bukan sekadar air. Ia adalah nadi yang menghidupkan desa." Pak Surya menunduk, meraup air dengan tangannya, lalu meneguk sedikit. Sensasi dingin menelusup hingga ke kerongkongan, membuat tubuhnya terasa segar sekaligus ringan. Ada rasa yang berbeda, seakan air itu bukan hanya menghilangkan haus, tapi juga menyalakan sesuatu di dalam dirinya. "Air ini," gumamnya, "rasanya hidup." Bima mengangguk pelan. "Itulah kenapa kami takut kalau Bapak benar-benar membangun pabrik di sini. Pabrik bisa merusak sungai. Kalau sungai ini mati, desa juga mati." Pak Surya terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi kebenarannya jelas. Ia bisa merasakan sendiri betapa istimewanya sungai ini. Tapi ada hal lain yang mengusik pikirannya. Kenapa anak sekecil Bima begitu yakin dan berani menunjukkan tempat ini kepadanya? Seorang asing yang bahkan berniat membangun pabrik? Ia menatap Bima dengan alis berkerut. "Kenapa kau percaya padaku? Kenapa kau menunjukkan tempat ini? Bukankah orang-orang desa tadi ingin merahasiakannya dariku?" Bima tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke tepi sungai, lalu duduk di atas batu besar yang hangat disinari matahari. Tangannya meraba sebuah kalung kecil yang tergantung di lehernya. Kalung itu sederhana, hanya tali kulit dengan liontin kayu berukir simbol aneh. Namun, entah kenapa, saat melihatnya, dada Pak Surya bergetar. "Ayahku dulu," kata Bima pelan, "pernah bilang kalau sungai ini tidak hanya milik desa.
Ada garis keluarga yang juga terikat dengannya. Orang luar mungkin tidak akan mengerti. Tapi, saat aku melihat Bapak tadi di balai desa, aku merasa Bapak bukan orang asing. Pak Surya tertegun. Kata-kata itu menghantamnya tanpa peringatan. Bukan orang asing, ulangnya, suaranya bergetar. Bima menoleh, menatap langsung ke matanya. Entah kenapa, rasanya seperti Bapak punya hubungan dengan sungai ini. Sama seperti aku. Pak Surya menelan ludah. Pandangannya beralih ke sungai, lalu ke kalung di leher Bima. Simbol itu, ia pernah melihatnya, di rumah lamanya, di sebuah peti kayu tua milik ayahnya. Ia masih ingat samar, malam ketika ayahnya bercerita tentang desa jauh di pedalaman, tentang sungai yang harus dijaga, tentang keluarga yang tercerai. Apakah mungkin? Pikir Surya. Apakah mungkin ini sungai yang dimaksud ayah dulu? Suasana mendadak terasa berat. Angin bertiup membawa aroma basah dari air terjun, sementara suara aliran air seolah menyanyikan lagu lama yang nyaris terlupakan. Pak Surya melangkah mundur, lalu duduk di sebuah batu, berusaha mengendalikan perasaan yang mulai bercampur antara kagum, bingung, dan takut. Bima kembali menatap sungai, lalu berkata lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Sungai ini menyimpan kisah lama, kisah keluarga. Dan Bapak, cepat atau lambat, akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Surya menggenggam kedua tangannya, merasakan denyut nadi yang berdetak kencang. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di desa ini, ia merasa kecil, rapuh, dan tidak berdaya. Sungai itu, yang selama ini tersembunyi dari dunia luar, seolah sedang membuka pintunya, bukan hanya untuk menunjukkan keindahan, tapi juga untuk menguak rahasia yang terhubung langsung dengan darah dagingnya sendiri. Dan dari sinilah, kisah lama yang selama ini terkubur mulai terangkat ke permukaan. Pak Surya masih duduk di tepi batu besar. Pandangannya terpaku pada sungai jernih yang berkilau di hadapannya. Suara aliran air terdengar seperti bisikan masa lalu, seakan hendak menyampaikan sesuatu yang belum pernah ia dengar. Bima, yang sejak tadi bermain dengan kalung kayu di lehernya, akhirnya angkat bicara. Pak, sungai ini bukan hanya air. Ia punya cerita. Cerita yang disampaikan turun-temurun di keluargaku. Mungkin terdengar seperti dongeng bagi orang kota, tapi di desa ini, kami hidup bersama kisah itu. Pak Surya menoleh, menatap bocah itu dengan penuh perhatian. Wajahnya serius, seakan ingin mendengarkan setiap kata. Bima menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Dulu sekali, berpuluh-puluh tahun lalu, ada orang-orang dari luar desa yang datang membawa alat besar. Mereka ingin mengambil emas dari dalam tanah di sekitar sini. Mereka menggali tanpa peduli, meracuni sungai dengan lumpur dan bahan kimia. Warga desa takut, karena tanpa sungai, sawah dan ladang akan mati. Suara Bima terdengar semakin dalam, meski tubuhnya kecil. Ia menoleh ke arah air terjun, seakan bisa melihat kembali bayangan masa lalu di balik tirai air itu. Saat itulah kakek buyutku berdiri di depan semua orang. Ia bukan orang kaya, bukan orang kuat, tapi dia punya keberanian. Katanya, kalau kita biarkan mereka, anak cucu kita tidak akan punya air. Biarlah kita miskin harta, asal kita kaya kehidupan. Pak Surya mendengarkan dengan mata melebar. Ia bisa merasakan getaran dalam setiap kata, seolah kisah itu bukan sekadar cerita rakyat, melainkan kenyataan pahit yang pernah terjadi. Jadi, kakek buyutmu melawan mereka? Tanya Surya pelan. Bima mengangguk. Ya, bersama warga lain, dia menutup jalan, merusak peralatan, dan mengusir para penambang. Banyak yang terluka, ada yang dipenjara, tapi akhirnya sungai tetap selamat. Dan sejak itu, sungai ini dijaga ketat. Hanya keluarga tertentu yang tahu jalannya, supaya tidak lagi dirusak orang luar. Pak Surya menghela napas dalam. Ada rasa hormat tumbuh dalam dirinya. Seorang pria sederhana, tanpa kekuasaan atau jabatan, mampu berdiri melawan keserakahan demi masa depan. Sesuatu yang mungkin ia sendiri tidak pernah berani lakukan. Namun, Bima belum selesai. Bocah itu menunduk,
menggenggam kalung kayu di lehernya erat-erat. Kakekku bilang, simbol ini adalah tanda penjaga sungai. Dulu, setiap keluarga yang bertugas menjaga mendapat kalung dengan ukiran yang sama. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa Bapak juga terhubung dengan tanda ini. Mata Pak Surya membelalak. Ingatan lama kembali menghantamnya. Ia melihat bayangan dirinya kecil, duduk di pangkuan ayahnya, ketika sang ayah membuka sebuah peti tua. Di dalamnya ada kalung yang sama, dengan ukiran serupa. Saat itu ayahnya berkata, "Ingat, Surya, kita berasal dari tanah yang punya air suci. Jangan lupakan, karena suatu hari air itu akan memanggilmu kembali." Selama ini ia menganggapnya hanya dongeng pengantar tidur. Ia tumbuh di kota, belajar tentang bisnis, uang, dan ambisi. Tak pernah sedikitpun ia percaya bahwa ada sungai suci yang benar-benar ada. Tapi kini, semua terhubung. Tangannya gemetar, hampir tanpa sadar ia berbisik, "Ayah, jadi ini yang kau maksud dulu?" Bima menatapnya heran. "Pak kenal dengan tanda ini?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Bagaimana mungkin seorang direktur kota besar yang datang untuk membangun pabrik ini justru menemukan jejak masa lalunya di desa terpencil ini? "Bima," suara Surya bergetar. "Kalungmu, aku pernah melihat yang sama. Ayahku punya. Dia bilang itu warisan leluhur. Aku tak pernah percaya, sampai sekarang." Bima terdiam. Matanya melebar, lalu perlahan berubah menjadi binar penuh harapan. "Kalau begitu, mungkin benar dugaanku. Bapak bukan orang asing di sini. Bapak adalah bagian dari desa ini." Suasana hening sejenak. Hanya suara air terjun yang bergemuruh, seperti genderang yang menegaskan kenyataan baru. Pak Surya menunduk, kedua tangannya menggenggam rambutnya, mencoba menerima semua yang terungkap. Ia datang sebagai direktur, dengan niat bisnis. Tapi kini, ia menemukan bahwa darahnya sendiri terhubung dengan sungai yang hendak ia korbankan. "Tidak," bisiknya. "Ini terlalu kebetulan." Bima menatapnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Tidak ada yang kebetulan, Pak. Sungai ini memilih siapa yang boleh tahu rahasianya. Dan sekarang, ia memilih Bapak." Pak Surya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menatap air yang berkilau, yang seakan menatap balik padanya, menuntut jawaban. Dan disinilah, rahasia keluarga yang lama terkubur mulai terkuak, membawa Surya lebih dekat pada kebenaran yang akan mengubah seluruh pandangan hidupnya. Pak Surya masih menatap kalung kayu yang menggantung di leher Bima. Ukiran itu, lingkaran dengan guratan menyerupai ombak kecil di tengah, sangat jelas di matanya. Simbol yang selama ini hanya ia lihat sekilas di peti tua milik ayahnya, kini tergantung di leher seorang anak desa. Dadanya berdegup kencang. Kenangan lama, yang selama ini ia abaikan, kembali menyeruak. Ia ingat jelas malam ketika ayahnya duduk di ruang tamu rumah lama mereka. Dengan tangan bergetar, ayahnya membuka peti berdebu, memperlihatkan benda yang aneh bagi anak kecil. "Ini bukan sekadar kalung, Surya," ujar ayahnya waktu itu. "Ini tanda keluarga. Kita berasal dari desa yang jauh, di pedalaman. Ada sungai yang harus dijaga. Jika suatu hari kau menemukannya, kau akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Surya kecil waktu itu hanya mengangguk tanpa mengerti, lalu melupakan ucapan ayahnya seiring ia tumbuh di kota. Namun kini, berdiri di tepi sungai yang berkilau, melihat kalung yang sama tergantung di leher Bima, semua kata ayahnya menggema kembali. Tangannya terangkat, hampir tanpa sadar menunjuk kalung itu. "Bima, ukiran itu. Aku pernah melihatnya." Bima menatapnya heran. "Di mana, Pak?" "Di rumahku. Dulu ayahku menyimpannya di sebuah peti tua. Aku pikir hanya hiasan. Tapi, simbol itu persis. Sama." Bima terdiam. Matanya melebar, lalu berganti dengan sorot yang sulit dijelaskan, antara kaget, gembira, dan seolah ia menemukan sesuatu yang hilang.
Kalau begitu, benar kata ibuku, gumamnya lirih. Pak Surya mengernyit. Apa maksudmu? Bima duduk di atas batu, kedua tangannya memegang kalung erat-erat. Ibuku pernah bilang, kakekku punya saudara yang pergi merantau, tapi tidak pernah kembali. Mereka kehilangan jejaknya puluhan tahun lalu. Keluarga bilang, mungkin dia sudah melupakan desa ini. Tapi, kalau ayah bapak punya kalung yang sama, berarti bapak adalah keturunan dari saudara kakekku. Pak Surya tertegun. Kata-kata itu menghantamnya keras. Jadi benar, ada hubungan darah yang menghubungkannya dengan bocah ini, dengan desa ini, dengan sungai ini. Napasnya berat, pikirannya kalut. Semua perencanaan bisnis, survei lahan, rencana pembangunan pabrik, semua mendadak terasa rapuh di hadapan kenyataan baru ini. Ia tidak hanya datang sebagai orang luar, ia datang sebagai bagian dari warisan yang selama ini ia abaikan. Tidak mungkin, bisiknya. Aku direktur perusahaan. Hidupku ada di kota. Bagaimana bisa aku berakar di sini? Bima menatapnya penuh keyakinan. Karena darah bapak sudah tertulis di sungai ini. Bapak mungkin tumbuh di kota, tapi sungai ini tidak pernah melupakan keluarga bapak. Kata-kata itu membuat Surya terdiam lama. Ia menatap ke dalam aliran air, melihat bayangan dirinya sendiri. Wajah seorang pria sukses, namun di baliknya ia merasakan ada kekosongan. Dan kini, sungai itu seakan mengisi ruang kosong tersebut dengan kebenaran yang ia cari tanpa sadar. Air beriak, cahaya matahari berkilau di permukaannya, dan Surya merasa seolah sungai sedang berbicara kepadanya. Kau bukan orang asing. Kau adalah bagian dari kami. Jantungnya berdetak semakin keras. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan ayahnya muncul lagi. Senyum tua yang penuh rahasia, suara parau yang berkata, suatu hari, air itu akan memanggilmu kembali. Kini, ia tidak bisa lagi menyangkal. Kalung itu bukan kebetulan. Bima bukan hanya seorang bocah desa. Ia adalah jembatan yang menghubungkannya kembali pada akar yang hilang. Pak Surya akhirnya membuka mata, menatap Bima dengan sorot baru, campuran antara keterkejutan dan rasa tanggung jawab yang tiba-tiba muncul. Kalau benar aku keluarga kalian, kalau benar sungai ini bagian dari warisanku juga, maka aku harus tahu segalanya. Aku tidak bisa hanya berdiri di sini tanpa memahami. Bima mengangguk pelan, lalu berdiri. Baik, Pak. Tapi apa Bapak siap? Karena semakin Bapak tahu, semakin besar beban yang harus Bapak tanggung. Suasana mendadak terasa berat. Angin bertiup kencang, menggoyangkan ranting pohon, seakan alam pun mendengar percakapan mereka. Sungai berkilau semakin terang di bawah sinar matahari sore. Pak Surya menghela napas panjang, menatap jauh ke arah arus air. Aku siap, Bima. Lebih baik aku tahu segalanya, daripada hidup dengan kebohongan. Bima tersenyum kecil, tapi sorot matanya serius. Kalau begitu, Pak, saatnya Bapak mendengar rahasia yang sebenarnya. Dan dengan kata-kata itu, benang merah masa lalu yang terputus mulai terikat kembali, membuka jalan menuju kebenaran yang lebih besar. Pak Surya berdiri kaku di tepi sungai. Kata-kata Bima terus terngiang di telinganya, seperti gema yang tak mau berhenti. Bapak bukan orang asing di sini. Bapak bagian dari desa ini. Ia memejamkan mata, mencoba menata napas yang tak beraturan. Dan di sanalah, potongan kenangan masa kecilnya datang bertubi-tubi, begitu jelas, seakan baru kemarin terjadi. Ia melihat sosok ayahnya, seorang pria dengan wajah keras namun penuh kehangatan. Ayahnya sering duduk sendirian di beranda rumah, menatap langit malam dengan tatapan yang dalam. Surya kecil sering bertanya, "Ayah, kenapa sering melamun?" Jawaban ayahnya selalu sama, "Aku rindu kampung halaman, Surya. Tempat dengan sungai jernih yang tak ada duanya. Tempat itu adalah asal-usul kita." Namun Surya kecil, yang lebih terbiasa dengan gedung-gedung kota dan hiruk-pikuk jalanan, hanya mengangguk tanpa benar-benar peduli. Ia lebih tertarik pada mainan dan buku sekolah
daripada mendengar kisah tentang desa jauh yang tak pernah ia lihat. Suatu malam, ayahnya benar-benar membuka rahasia. Ia mengeluarkan sebuah peti kayu tua dari bawah ranjang. Dengan hati-hati, ia membuka kunci besinya. Di dalamnya ada kain putih yang membungkus sesuatu. Saat kain itu terbuka, tampaklah sebuah kalung kayu dengan ukiran aneh. "Ini tanda keluarga kita," ucap ayahnya lirih. "Tanda penjaga sungai. Dulu, kakek dan buyutmu menjaga air itu. Tapi aku pergi, Surya. Aku memilih meninggalkan desa. Dan sejak saat itu, aku kehilangan hakku." Surya kecil tak paham maksud kata-kata itu. Ia hanya menatap kalung itu sejenak, lalu bertanya polos, "Kenapa ayah pergi?" Ayahnya menatap jauh, matanya berkaca-kaca. "Karena aku bodoh. Aku kira kehidupan di luar desa bisa memberiku segalanya. Tapi ternyata, ada sesuatu yang tak bisa diganti, akar. Dan akar itu ada di sungai itu. Jika suatu hari kau menemukannya, jangan ulangi kesalahanku." Kata-kata itu dulu hanya lewat begitu saja. Surya remaja tumbuh menjadi pria yang sibuk mengejar sekolah, karir, dan ambisi. Kalung itu pun terlupakan, tersimpan entah di mana setelah rumah lama mereka dijual. Ayahnya meninggal sebelum sempat menjelaskan lebih jauh. Namun kini, melihat kalung serupa tergantung di leher Bima, semua potongan cerita itu terhubung. Ayahnya yang merantau ternyata benar-benar berasal dari desa ini. Sungai yang ia kira hanya dongeng, ternyata sungguh ada di hadapannya. Pak Surya membuka mata, pandangannya kabur oleh air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Dadanya terasa penuh, antara penyesalan, kerinduan, dan keterkejutan. "Bima," suaranya serak, "ayahku selalu bercerita tentang sungai ini. Aku bodoh. Aku mengira itu hanya kisah lama untuk menidurkan anaknya. Ternyata, ini nyata." Bima menatapnya serius, lalu perlahan mengangguk. Itu artinya ayah bapak masih menyimpan ikatan dengan desa ini, meski ia pergi. Dan sekarang, bapaklah yang dipanggil untuk melanjutkan. Pak Surya terduduk di atas batu, menundukkan kepala. Air mata jatuh, membasahi tangannya. "Aku merasa seperti menemukan kembali sesuatu yang hilang, tapi sekaligus merasa bersalah. Aku datang ke sini bukan untuk melindungi, tapi untuk merusak. Aku ingin membangun pabrik di tanah warisan keluargaku sendiri." Bima mendekat, menepuk bahunya dengan tangan kecil. "Sungai ini tidak marah, Pak. Ia hanya menunggu Bapak ingat siapa diri Bapak sebenarnya." Kata-kata polos itu menusuk hati Surya lebih dalam dari apapun. Ia merasakan seolah sungai di depannya bukan sekadar air yang mengalir, melainkan darah leluhurnya sendiri yang terus berdenyut, memanggilnya untuk pulang. Di kejauhan, matahari mulai condong, cahayanya menembus celah pepohonan, memantulkan kilau emas di permukaan air. Pemandangan itu begitu indah, namun juga penuh makna. Surya merasa sedang menyaksikan pertanda, seolah alam sendiri mengakui keberadaannya di sini. Ia menggenggam tangannya erat, berusaha menguatkan hati. "Bima, jika benar aku masih punya ikatan dengan sungai ini, aku ingin tahu lebih banyak. Aku ingin tahu tentang kakekmu, tentang saudara ayahku, tentang semua yang pernah terjadi di desa ini." Bima menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Aku akan ceritakan, Pak. Tapi setelah itu, Bapak tidak bisa lagi pura-pura lupa, karena semakin Bapak tahu, semakin besar tanggung jawabnya." Pak Surya mengangguk, matanya kini lebih tegas meski masih basah. "Aku tidak akan lari. Tidak lagi." Sungai bergemuruh lebih keras, seolah memberi restu pada janji itu. Dan di sanalah, benang merah masa lalu yang selama ini terputus, perlahan terjalin kembali, membawa Pak Surya semakin dekat pada rahasia terbesar keluarganya. Suasana sore di tepi sungai semakin hening. Cahaya matahari yang condong ke barat memantulkan warna keemasan di permukaan air. Pak Surya duduk diam, masih bergulat dengan pikirannya sendiri. Bima berdiri di sampingnya, menatap aliran air yang terus bergerak, seakan menunggu saat yang tepat untuk melanjutkan kisahnya.
Akhirnya, bocah itu menarik napas panjang. "Pak Surya, aku ingin cerita sesuatu. Sesuatu yang selama ini ibuku sembunyikan dariku, tapi baru-baru ini beliau mulai berani mengungkap." Pak Surya menoleh pelan. Jantungnya kembali berdegup kencang. "Tentang apa, Bima?" "Tentang kakekku dan saudaranya yang hilang." Bima duduk di atas akar pohon besar yang menjuntai ke tepi sungai. Wajahnya serius, jauh dari keceriaan seorang anak seusianya. "Kakekku dulu sering bercerita pada ibu. Katanya, ia punya saudara laki-laki yang keras kepala tapi penuh mimpi. Saudara itu selalu bicara tentang dunia luar, tentang sekolah tinggi, tentang kota yang katanya bisa mengubah nasib. Mereka berdebat hampir setiap malam. Kakekku ingin tetap di desa menjaga sungai, tapi saudaranya ingin pergi mencari kehidupan lain." Pak Surya merasakan sesuatu menegang di dadanya. Ia bisa menebak kemana arah cerita ini. Bima melanjutkan, "Sampai suatu hari, saudara kakekku benar-benar pergi. Ia meninggalkan desa, katanya hanya sebentar. Tapi setelah itu, ia tidak pernah kembali. Kakekku menunggu, menulis surat, tapi tidak pernah ada balasan. Seiring waktu, keluarga mulai menganggapnya hilang. Namun kakek tidak pernah berhenti percaya. Katanya saudaranya masih hidup entah di mana." Pak Surya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu benar siapa yang dimaksud Bima. Itu adalah ayahnya. Ayah yang selalu menyimpan kalung kayu dengan penuh rindu. Ayah yang sering menatap langit malam sambil berkata, "Aku bodoh karena meninggalkan akar." Tangan Surya bergetar. "Bima, kalau cerita itu benar, berarti ayahku adalah saudara dari kakekmu." Bima mengangguk perlahan. "Iya, Pak. Itu artinya, Bapak adalah bagian dari keluarga kami. Bapak, paman jauhku." "Hening." Hanya suara burung di kejauhan yang terdengar. Surya memejamkan mata. Air matanya akhirnya jatuh. Ia, seorang direktur yang selalu merasa hidupnya lengkap dengan harta, jabatan, dan nama besar, kini menyadari bahwa selama ini ada bagian penting dari dirinya yang hilang, keluarga. Ia membuka mata, menatap Bima dengan wajah yang penuh emosi. "Jadi, kau adalah cucu dari kakak ayahku, dan itu artinya, kau, keluargaku sendiri." Bima tersenyum kecil, meski matanya juga berkaca-kaca. "Aku selalu merasa sungai ini ingin mempertemukan kita, Pak. Mungkin inilah alasannya. Sungai tidak hanya menyimpan air, tapi juga menyimpan tali darah." Pak Surya menunduk, suaranya bergetar. "Selama ini aku datang dengan niat merusak. Aku ingin membangun pabrik, menebang hutan, dan mengubah desa ini. Padahal, desa ini adalah rumahku juga. Sungai ini bukan hanya milik orang lain. Sungai ini milik keluargaku. Milik kita." Bima mendekat, menggenggam tangan Surya yang dingin. "Tidak terlambat, Pak. Kakekku dulu berjuang untuk menjaga sungai ini, dan sekarang, Bapak punya kesempatan untuk melanjutkan perjuangan itu." Pak Surya menatap genggaman tangan kecil itu, lalu ke sungai yang berkilau seakan memberi restu. Beban yang berat kini terasa berubah menjadi panggilan. Ia sadar, ada tanggung jawab besar yang menantinya. Ia berdiri, menatap cakrawala yang mulai memerah. "Aku harus membuat keputusan, Bima. Keputusan yang tidak hanya menyangkut diriku, tapi juga seluruh desa ini." Bima mengangguk, senyumnya penuh keyakinan. "Aku percaya Bapak akan memilih dengan benar, karena sungai ini sudah memilih Bapak." Pak Surya menghela napas panjang. Angin sore berembus, membawa kesejukan sekaligus beban janji. Kini, semua jelas, ia bukan lagi tamu asing. Ia adalah pewaris. Ia adalah bagian dari desa ini. Dan di momen itu, rahasia besar keluarganya akhirnya terkuak sepenuhnya, membawa Pak Surya ke ambang keputusan terbesar dalam hidupnya. Senja mulai menurunkan tirainya. Langit di atas desa berubah jingga kemerahan, sementara suara sungai yang mengalir deras terdengar semakin sakral di telinga Pak Surya. Ia berdiri tegak di tepi air, menatap ke arah hutan yang membentengi sungai dari dunia luar.
Di wajahnya, tergambar pergulatan besar antara ambisi yang ia bangun selama puluhan tahun dan kebenaran yang baru saja terungkap tentang siapa dirinya sebenarnya. Bima berdiri di sampingnya, diam, hanya menunggu. Anak itu tahu, kata-kata tidak lagi cukup. Hanya keputusan yang akan menentukan apakah Pak Surya benar-benar mendengar panggilan leluhurnya. Pak Surya menarik napas panjang. Kepalanya dipenuhi bayangan kantor, rapat-rapat besar, kontrak bisnis, dan proyek-proyek yang menunggu kepastiannya. Ia bisa melihat wajah para investor yang berharap padanya, suara rekan-rekan kerja yang menekan, dan angka-angka keuntungan yang begitu menjanjikan. Semua itu adalah dunia yang ia kenal. Namun bersamaan dengan itu, bayangan lain hadir. Wajah ayahnya yang penuh penyesalan, kata-kata lirihnya tentang sungai yang ditinggalkan, dan sekarang, wajah Bima, darah daging dari keluarganya sendiri, yang menggenggam warisan itu dengan polos namun penuh keyakinan. Bima, suara Surya Parau. Kalau aku membatalkan rencana pabrik, aku akan kehilangan banyak. Perusahaanku bisa goyah. Aku bisa dicap gagal. Dunia kota tidak akan memaafkanku. Bima menatapnya lekat. Tapi kalau Bapak teruskan, Bapak akan kehilangan lebih dari itu. Bapak akan kehilangan sungai ini, dan kehilangan keluarga Bapak sendiri. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam jantung Surya. Ia memalingkan wajah ke sungai, membiarkan air matanya jatuh tanpa malu lagi. Ayahku benar, aku hampir mengulangi kesalahannya. Bedanya, dia hanya meninggalkan sungai, sementara aku nyaris menghancurkannya. Hening beberapa saat, angin sore berembus, membawa aroma basah dari hutan. Pak Surya mengangkat kepalanya, menatap langit yang kini mulai berwarna ungu. Di hatinya, perlahan tumbuh kekuatan baru. Ia berbalik, menatap Bima dengan mata yang lebih tegas. Mulai hari ini, aku bukan lagi hanya direktur kota yang datang untuk bisnis. Aku adalah pewaris dari sungai ini. Aku akan membatalkan semua rencana pembangunan pabrik. Aku akan melindungi tempat ini, apapun taruhannya. Bima tersenyum lebar, matanya berkilau. Aku tahu Bapak akan memilih jalan itu. Namun Surya belum selesai. Ia menggenggam bahu Bima dengan mantap. Bima, aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh kau, keluargamu, dan seluruh desa untuk berjalan bersama. Aku akan gunakan semua yang kupunya, pengaruh, koneksi, bahkan perusahaanku, untuk melawan mereka yang ingin merusak sungai ini. Tapi aku butuh desa ini mempercayai aku sebagai bagian dari mereka. Bima mengangguk mantap. Mereka akan percaya, Pak. Karena Bapak bukan orang luar lagi. Bapak pulang ke rumah. Pak Surya menatap ke arah air terjun. Cahaya senja yang terakhir memantul di aliran air, menciptakan pelangi kecil yang seakan menjadi restu alam. Ia merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika menandatangani kontrak bernilai miliaran di kota. Keputusan itu memang berat, tapi ia tahu inilah jalan yang benar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bukan sedang mengejar ambisi, melainkan menjalankan takdir. Di kejauhan, lonceng desa berbunyi pelan, tanda malam segera tiba. Pak Surya tersenyum tipis. Ayah, akhirnya aku mengerti. Inilah yang kau maksud. Air itu benar-benar memanggilku kembali. Bima menoleh dengan bingung. Apa Bapak bilang sesuatu? Pak Surya menggeleng sambil tertawa kecil. Tidak, Bima. Aku hanya berbicara pada seseorang yang pasti sedang tersenyum dari atas sana. Mereka berdua berjalan menyusuri tepian sungai, meninggalkan jejak kaki di tanah yang lembab. Jejak itu bukan sekadar langkah dua orang, melainkan simbol pertemuan kembali antara masa lalu dan masa depan. Dan di bawah cahaya senja yang memudar, seorang direktur yang datang untuk merusak akhirnya memilih untuk menjaga, bukan karena bisnis, bukan karena keuntungan, tetapi karena darah, akar, dan cinta yang akhirnya ia temukan kembali. Keputusan sudah dibuat, jalan baru sudah dipilih, dan sungai tersembunyi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, berbisik lega dalam alirannya.
Cerita pun selesai.